Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal pengetahuan Islam. Kali ini kita akan membahas Al-Zahrawi, Maha Guru Dokter Bedah sedunia. Sejak catgut atau benang bedah ditemukan, luka tidak lagi ditutupi dengan semut. Mengapa semut? Ya, karena dahulu kala semut-semut berukuran besar kerap digunakan sebagai media penjahit luka. Hal ini pernah lazim dilakukan di pelosok Amerika Selatan dan juga di pedalaman Afrika. Catgut mulai dikenal pada pertengahan abad ke-10 atas peran besar Al-Zahrawi. Benang bedah temuan Al-Zahrawi ini dibuat dari jaringan hewan, biasanya dari usus kambing atau sapi, sehingga dapat diterima oleh tubuh manusia dan halal digunakan oleh orang Islam. Siapakah sebenarnya Al-Zahrawi, si penemu catgut itu? Al-Zahrawi adalah bapak ilmu bedah modern. Nama lengkapnya adalah Abul Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Al-Zahrawi. Biasa dipanggil Al-Zahrawi atau El-Zahrawi. Orang-orang Eropa lebih suka memakai nama Abul Qasis untuk menyebutnya. Al-Zahrawi lahir pada tahun 936 Masehi di Zahra, sebelah barat daya Cordoba, provinsi Andalusia, Spanyol. Inilah pusat pengetahuan, kebudayaan, sekaligus simbol kedikdayaan Islam di Eropa. Berjuluk Permata Dunia abad ke-10 di bawah naungan kekhalifahan dinasti Umayyah. Kala itu, Cordoba adalah wilayah yang sangat kaya, amat kuat dan termasuk kota yang paling maju di Eropa Barat. Disinilah yang menjadi tempat munculnya para ilmuwan muslim, Al-Zahrawi salah satunya. Sumbangsi Al-Zahrawi bagi dunia kedokteran modern, termasuk dan khususnya ilmu bedah sangat besar. Catgut hanyalah satu dari puluhan penemuan Al-Zahrawi yang sangat berdaya guna hingga berabad-abad berikutnya, bahkan sampai saat ini, tentunya dengan inovasi demi inovasi seiring kemajuan zaman. Al-Zahrawi telah menemukan 26 peralatan bedah yang semuanya belum pernah ada di masa-masa sebelumnya. Selain catgut, ia juga memperkenalkan alat-alat barunya seperti pisau bedah, sendok bedah, retraktor, pengait, surgical rod, spekula, bone saw, plester, dan masih banyak lagi. Tak hanya penemuan berupa barang atau peralatan saja, Al-Zahrawi juga merumuskan pemikiran yang sangat membantu perkembangan ilmu kedokteran modern. Banyak dokter dari berbagai penjuru Eropa dan belahan bumi lainnya yang datang kepada Al-Zahrawi untuk belajar. Maka tidak heran ketika seorang penerjemah asal Italia bernama Pietro Argalata menyebut Al-Zahrawi sebagai pemimpin dari seluruh ahli bedah. Dengan kata lain, ia ibarat maha guru bagi dokter-dokter bedah sedunia. Karya monumental hasil pemikiran Al-Zahrawi adalah sebuah buku setebal 1.500 halaman yang terdiri dari 30 jilid dengan tajuk Al-Tasrif Liman Aziza an At-Ta'lif. Inilah kitab suci bagi kaum dokter sedunia yang beberapa pengetahuan di dalamnya bahkan masih dijadikan rujukan dan pedoman sampai sekarang. Melalui kitab inilah, Al-Zahrawi memaparkan kurang lebih 200 peralatan bedah, termasuk 26 alat hasil temuannya itu. Ia juga mengupas bermacam teknik dalam operasi bedah. Di atas lembar-lembar Al-Tasrif pula, ia mengklasifikasikan 325 macam penyakit beserta gejala dan cara pengobatannya. Tak hanya tentang bedah dan daftar penyakit saja yang ia paparkan lewat kitab tebal itu. Banyak sekali pengetahuan lainnya terkait ilmu kedokteran yang terhimpun di dalamnya. Al-Tasrif telah diterjemahkan ke bahasa Latin, Inggris, Prancis, hingga Ibrani dan menjadi acuan utama kalangan medis di Eropa kala itu. Al-Zahrawi meninggal dunia pada tahun 1013 Masehi dalam usia 77 tahun dan sempat mengabdi untuk keluarga penguasa Andalusia dari dinasti Umayyah saat itu, Khalifah Al-Hakam II,
sebagai dokter khusus kerajaan. Abul Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Al-Zahrawi termasuk generasi emas Islam Andalusia yang terakhir. Tidak seberapa lama setelah ia wafat, era gemilang dinasti Umayyah di Cordoba juga turut purna yang sekaligus menjadi sinyal bakal berakhirnya keperkasaan Islam di Eropa. Semoga kisah-kisah ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.